Yo konnichiwa, di video ini kita akan ngebahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Buat yang baru hadir, gua saranin kalian cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi bikin kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, agar kalian ngedapetin notifikasi video baru, dari channel ini. Ya udah nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Kembali setelah pertarungan Seiichi dengan Demiolos, Altria kembali menceritakan semua yang telah terjadi, dan Seiichi berpikir untuk meninju kembali Demiolos. Seiichi melihat bangku penonton mengkhawatirkan para pahlawan, terutama Kanazuki Senpai dan teman-temannya. Meski di tengah kerumunan semua orang dan para siswa, Seiichi melihat senior Kanazuki menatapnya, seolah-olah memberitahu Seiichi kalau dia baik-baik saja. Tapi wali dari para siswa, menatap Seiichi dengan penuh kebencian, seolah-olah tak menerima seseorang yang bukan pahlawan untuk menjadi sorotan. Lalu Seiichi membebaskan kepala sekolah Barna dari cincin yang mengikatnya, Seiichi juga membebaskan cincin yang mengikat Angelia termasuk cincin budaknya. Namun Altria menghentikan Seiichi, karena mengira kalau Angelia ini juga berbahaya. Seiichi lalu bilang tak apa-apa kepada Altria, karena Seiichi melihat Angelia sebagai korban penindasan Demiolos. Sedangkan di sisi Angelia masih terkejut, melihat wajahnya yang kembali bersih, setelah disembuhkan oleh Seiichi dari luka bakar akibat ulah Demiolos. Di sini gua lupa bilang, kalau di video kemarin ngungkapin ulah Demiolos yang ngebakar desa, Angela dan Beth adalah salah satu dari penduduknya. Makanya kemarin Beth bilang kalau punya takdir dengan Demiolos. Ya udah kembali ke cerita. Setelah Seiichi melepaskan sihir perbudakan dari Angelia, Seiichi melihat ke arah murid laki-laki yang kepalanya botak, yang juga disembuhkan oleh Seiichi, sekarang sudah tumbuh rambut dan terlihat gagah. Mungkin suatu saat nanti Saitama bakalan manggil Seiichi buat numbuhin rambutnya. Sementara itu Seiichi berpikiran konyol, untuk membuka kios penumbuh rambut di bumi nanti. Lalu Agnos dan Bluet menghampiri Seiichi dan menanyakan apa yang telah dilakukannya kepada Beth, dan Seiichi terkejut mengetahui kalau laki-laki yang sudah disembuhkannya, dan menjadi sosok yang gagah itu adalah Beth. Tak lama kemudian Altria mendekat, lalu menanyakan, dari pintu mana Seiichi masuk. Ini karena Altria mengingat kalau Demiolos memasang sihir peledak di setiap pintu masuk. Altria sangat heran, melihat kalau tubuh Seiichi baik-baik saja melewati pintu itu. Dan di sisi Demiolos, seperti telah mendengar sesuatu, dan berdiri lalu melakukan sebuah sihir. Gak lama kemudian, aliran waktu di akademi berhenti dan semua menjadi nggak bergerak, lalu muncul lingkaran sihir hitam di bawah kaki Seiichi. Ternyata Demiolos menggunakan sihir yang menguasai ruang dan waktu, untuk menghentikan gerakan semua orang, dan mengirim Seiichi ke tempat lain di luar akademi. Tapi hal aneh kembali terjadi, sihir itu berbicara kepada Seiichi, dan mengatakan kalau dia adalah sihir sejati Raja Iblis, makanya dia bisa ngambil seluruh kekuatan Demiolos dan mau ngetransfer ke Seiichi. Di-buff lagi dan lagi, kalau gini terus, Seiichi nggak bakalan bisa masuk Land of Dawn, bakal selalu di-ban dari matchmaking karena nggak di-nerf sama sekali. Kembali ke cerita, sihir ini ngomong kalau nggak perlu khawatir dengan Demiolos. Setelah sihir transfer Seiichi selesai, Demiolos bakal kehilangan semua sihir termasuk kekuatan fisiknya. Setelah sihir terkontaminasi, aliran waktu bergerak kembali. Ketika semua orang telah kembali bergerak, Altria mencoba meraih Seiichi. Tapi Seiichi di sini ngomong, akan pergi jalan-jalan keluar sebentar, jadi Seiichi minta mereka buat ngelakuin yang terbaik di sana, ya di sana di akademi dan bukan di rumah kalian. Saat Seiichi menghilang, Altria memukul Demiolos dan kepala sekolah melakukan sihir penahan kepada Demiolos. Di sini Demiolos bingung karena kolam mananya habis, dan bisa dipukul oleh Altria. Demiolos nyoba keluar dari sihir Barna, tapi nggak bisa. Lalu Demiolos ngomong, kalau Seiichi dikirim ke dunia bawah, yaitu di neraka. Singkat cerita Seiichi tiba di dunia bawah, dengan pemandangan seluruh tanaman berwarna hitam dan langit yang berwarna merah. Lalu muncul suara yang mengatakan kalau Seiichi sudah mati. Seiichi lalu teriak nggak percaya kalau dia mati, bertanya kepada suara dunia bawah agar tak bercanda dengannya. Dan suara dunia bawah mengatakan kembali kalau Seiichi belum mati. Seiichi berteriak senang,
lalu suara itu kembali ngomong, tapi kamu akan mati. Jadi sebenarnya Seiichi tuh mati atau enggak, kalau ribet gini nggak bakal gua baca dan gua akan tinggal tidur. Seiichi sedikit mikir karena ini dunia bawah, dunia bagi para orang yang telah mati, berarti tinggal di sini itu sama saja akan mati. Seiichi mulai berpikir, apa dia telah ngelakuin kesalahan, udah percaya sama ucapan formasi sihir, Seiichi juga inget tentang Saria dan para melon lainnya, maksud gua para gadis lainnya. Tapi Seiichi dengar suara, skill evolusi diaktifkan, dan tubuh Seiichi dapat diadaptasi di dunia bawah. Sangat mantap sekali, Seiichi ngedapetin buff lagi dan lagi. Kemudian Seiichi mulai berpikir untuk keluar dari dunia bawah, Seiichi nyoba telepati ke Saria tapi nggak ada jawaban, Seiichi mulai panik. Tapi kemudian dia mengingat, Demiolos pernah kembali dari dunia bawah ini, lalu Seiichi bertanya jalan keluar kepada suara dunia bawah. Dengan kata lain suara itu menjawab kalau namanya adalah Dogeza, dan ada cara keluar dari dunia bawah jika Seiichi memiliki alat yang terhubung dengan dunia manusia, tapi alat itu biasanya hanya didapat dari para dewa. Lalu Dogeza mengatakan kalau semua ini salahnya, telah memanggilnya ke dunia bawah, karena ingin meminta Seiichi untuk mengalahkan roh jahat di gerbang transfer. Dogeza takut jika roh jahat menghancurkan gerbang transfer, dan masuk ke dunia maka mereka akan jadi monster seperti undead. Sedangkan Dogeza sekarang menutup gerbangnya karena penjaganya telah ditumbangkan oleh roh jahat. Seiichi menerima permintaan dari Dogeza, dan menanyakan di mana tempat raja roh jahat itu berada. Tapi Dogeza mulai kehilangan kesadarannya, karena di waktu yang sama saat ia menjelaskan situasi dunia bawah kepada Seiichi, dia juga melakukan sihir penciptaan untuk ngeciptain penjaga gerbang baru. Dan Dogeza benar-benar hilang sebelum ngasih tahu Seiichi tempat raja roh jahat. Seiichi mulai bingung tapi di tengah itu semua, Seiichi mengaktifkan skill mata kebenaran yang menunjuk ke suatu arah. Arah itu memiliki aura yang sama ketika Seiichi berada di Gua Xenos, dan ketika Seiichi menatap lebih dalam, terlihat sepasang mata yang bercahaya merah menatapnya, lalu menembakkan sebuah laser kepada Seiichi. Dan cerita bersambung kita akan lanjutin di video berikutnya. Seiichi menghindari laser itu dan melakukan skill penilaian, monster itu adalah roh jahat tapi levelnya tidak diketahui. Seiichi mulai khawatir jika berurusan dengan raja roh jahat, karena mungkin kekuatannya lebih tinggi dari roh jahat ini. Lalu Seiichi mengeluarkan dua pedangnya yang didapat dari Xenos, dan mengarahkannya kepada roh jahat, bersiap melakukan serangan. Seiichi menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah tubuh roh jahat, tapi pedang hitam Seiichi terpental tepat saat mengenai tubuhnya. Melihat hal ini Seiichi melompat ke belakang menjauhi roh jahat, dan di tempat Seiichi berdiri sebelumnya tiba-tiba terjadi ledakan dan memunculkan kawah panas. Seiichi mulai cemas ngelihat musuhnya yang hanya berdiri diam, tapi bisa ngasih serangan balasan seperti itu. Roh jahat kembali menembakkan laser kepada Seiichi, dan Seiichi terus menghindarinya, lalu memberi serangan balasan sihir api tingkat tinggi. Tapi sama seperti sebelumnya, sihir api itu juga terpental dan berbalik menuju Seiichi. Seiichi mulai bingung ngelihat serangan fisik dan sihirnya nggak ada yang mempan. Lalu Seiichi ngerasain suasana yang aneh, dan ngelihat di sekelilingnya, ternyata udah ada banyak roh jahat yang memandangnya. Nggak lama kemudian, semua roh jahat yang ada di sana, nembakin laser mereka ke arah Seiichi bersamaan. Memang Seiichi dapat menghindarinya dan semua laser itu melewati Seiichi, tapi ya tetap saja laser itu nabrak tubuh roh jahat lain, dan kembali lagi ke arah Seiichi. Lalu di sini Seiichi udah mikir positif, mustahil buat ngalahin raja roh jahat. Akhirnya kita tahu kalau Seiichi itu nggak terlalu overpower, di sini Seiichi nggak berdaya. Kalau masih ada yang bilang terlalu overpower dan makin nggak ngotak, berarti kalian semua udah ketipu dan sama seperti gua. Sial gua bener-bener juga ikut ketipu. Goblok! Lalu Seiichi teriak minta tolong dengan tingkah konyolnya, dan nggak lama dengar ada yang ngejawab Seiichi. Meski Seiichi bingung, Seiichi ngelihat dari dada roh jahat muncul pedang hitam mirip punya Seiichi, dan ketika pedang itu keluar roh jahat berubah menjadi cahaya dan menghilang. Lalu seseorang berambut emas dan pelayan wanita muncul di depan Seiichi, sambil mengucap, lama tidak bertemu. Dan saya ngejawab, santai aja bro, gua baru ngeliat lu di episode 2 kemarin. Dan gak lama kemudian, muncul serangan tombak hitam ke arah roh jahat,
dan berjalan lagi seorang pria dan wanita dan juga satu pelayan di belakangnya. Dengan sekejap mereka bisa mengalahkan beberapa roh jahat, yang nggak bisa disentuh oleh Seichi. Kemudian tiba-tiba muncul lagi, sekelompok 4 orang menyerang roh jahat. Pria bertubuh besar menggunakan armor menahan laser dari para roh jahat, sedangkan pria berambut biru menyerang menggunakan pedangnya. Lalu wanita berambut merah mulai membidik roh jahat dengan busur dan panahnya, sementara gadis pirang dengan baju putih menggunakan sihir yang dapat menambah daya tahan dan serangan kelompoknya. Singkat cerita, Seichi hanya bisa terdiam melihat mereka mengalahkan semua roh jahat. Lalu lelaki berambut emas tadi dan pelayan di sampingnya menghampiri Seichi. Mendengarkan penjelasan mereka, Seichi terkejut mengetahui kalau itu adalah Xehanort. Dan sekali lagi Xehanort mengenalkan dirinya. Lalu keempat sekawanan iblis memperkenalkan diri mereka. Yang pertama, Lucius Arsal Raja Iblis pertama. Yang kedua, Abel Stardia pahlawan. Yang ketiga, Garus Rokat seorang warrior. Yang keempat Anna Ryul, sebagai hunter. Mereka berempat mengetahui Seichi dari Xehanort. Ketika Xehanort tiba di neraka mereka langsung melawan Xehanort. Mereka memang mengenal Xehanort tapi tidak mengenal dua orang itu. Walau bagaimanapun Seichi hanya terdiam bingung melihat semua ini, pikir Seichi mereka seharusnya sudah menjadi hewan purba. Lalu pelayan wanita yang menggunakan celemek mengenalkan dirinya, aku adalah Nataliana Glenn, dan aku bukan sesuatu yang seterkenal mereka. Seichi cuma bisa miringin kepalanya, lalu mereka mengatakan bahwa masih ada yang harus Seichi temui. Lalu Seichi mengatakan, siapa yang harus aku temui? Mereka menjawab, ikutlah dengan kami membiarkannya berada di tempat jauh, karena mereka terbilang makhluk lemah, aku juga sudah memberi penjaga di dekat mereka. Seichi mengerti kalau tempat dia berada tergolong tempat berbahaya, dan selanjutnya Seichi mengikuti kelompok Xehanort menuju dua orang itu. Tapi di tengah jalan, Seichi ketemu dengan kotak harta karun, yang dikalahkannya di Dangeon Dewa Naga Hitam. Seichi ngira mungkin kotak itu mau balas dendam, tapi ternyata enggak dan cuma mau ngucapin terima kasih kepada Seichi. Di sini Seichi melihat sekitar, berpikir kenapa tak melihat makhluk lain yang telah dikalahkannya, seperti Cleaver Monkey misalnya. Lalu saat Seichi hampir tiba di tempat tujuan, mulai kelihatan dua sosok yang berkata, "Yo Seichi, bagaimana kabarmu?" Dan di sini gua ngejawab, gua lagi baik, makanya santai aja bro. Kembali ke cerita, Seichi terkejut ngelihat orang itu, ternyata kedua orang yang sudah menunggunya, adalah orang tuanya. Ayah Seichi, Hiragi Makoto tertawa bahagia kepada Seichi. Dan ibunya, Hiragi Kazumi, tersenyum sambil menangis. Mereka berdua tersenyum dan Seichi gigit bibirnya sambil netesin air mata karena terharu. Gua saranin agar lebih baik kalian siapin tisu mulai dari sekarang. Lalu Seichi bertanya, kenapa mereka ada di tempat ini? Mereka berdua ngejawab, nggak tahu, begitu kami sadar sudah ada di dunia bawah ini. Terus gua mikir, kenapa mereka nggak nanya ke gua, kan gua bisa baca dan cariin jawabannya. Oke mari kembali ke cerita. Kedua orang tua Seichi menjelaskan semua yang terjadi kepada Seichi, tapi Seichi tetap nggak ngerti semuanya. Mereka juga mengatakan saat datang di dunia bawah, mereka bertemu Xehanort dan lainnya di dekat mereka. Dan sekali lagi Seichi menanyakan, apakah mereka benar-benar ibu dan ayahnya. Mereka menjawab kalau itu memang benar, lalu ibu Seichi memeluknya dan ayah Makoto ngebelai rambut Seichi. Gua kasih waktu 5 jam, buat kalian ngebayangin adegan ini. Dan oke waktu habis. Mereka berdua meminta maaf kepada Seichi, karena telah meninggalkannya selama ini. Ya udah kita skip aja adegan tangis-menangis ini. Kalian boleh buang tisu kalian sekarang, tapi ya mana mungkin kalian nyiapin tisu dari tadi. Mengesampingkan semua hal, Seichi kembali bertanya. Bagaimana bisa mereka berada di dunia bawah dari dunia lain, lalu Lucius menjelaskan kepada Seichi. Ini karenamu, eksistensi yang menjadi saingan para dewa atau bahkan lebih besar dari itu, akhirnya dunia menarik paksa semua yang terhubung denganmu. Seichi miringin kepalanya, karena dibilang sesuatu yang melebihi dari para dewa. Xehanort mengatakan, ini adalah topik utama kita, kau harus mengalahkan para roh jahat dan bahkan raja dari roh jahat. Itulah sebabnya mereka akan bekerja sama mengalahkan roh jahat, mereka juga memberitahu Seichi cara melawan mereka. Karena serangan biasa nggak akan mempan sama mereka, jadi Seichi harus menggunakan energi kehidupan. Singkat cerita mereka akan melatih Seichi,
dan latihan terbaik mereka adalah langsung melawan roh jahat. Xehanort langsung mengajari cara untuk mencari roh jahat kepada Seichi, tapi secara tidak langsung, Xehanort juga mengatakan kalau bersentuhan dengan mereka, berarti juga akan mengurangi kekuatan hidupmu. Seichi kembali berpikiran telah berurusan dengan sesuatu yang berbahaya, lalu mereka pergi mencari roh jahat. Seichi mengerti semua itu, dan menanyakan kepada Lucius, seperti apa raja roh jahat itu, tapi Lucius menunjukkan senyum pahit. Dan di tengah perjalanan Xehanort merasakan ada roh jahat yang mendekat, Xehanort nyuruh Seichi buat nyoba ngerasain kehadiran mereka. Dan Seichi berhasil melakukannya, merasa tulang rusuknya membeku, lalu Seichi membalik badan dan ngeliat roh jahat di belakangnya, dengan begini Seichi sudah bisa merasakan energi kehidupan. Lalu Xehanort mengatakan kepada Seichi, kalau sekarang hanya tinggal mengalirkan keberaniannya di setiap serangannya. Secara spontan Seichi berpikir, kalau dia mungkin akan dikutuk jika bisa melakukannya dengan mudah. Dan saat Seichi berkonsentrasi, gelombang kejut yang dihasilkan oleh Seichi ngehancurin semua roh jahat itu, dan lagi-lagi tanpa menyentuhnya. Beberapa dari mereka terkejut, dan Lucius menanyakan kepada Seichi, apakah dia benar-benar manusia. Seichi juga jawab, kalau dia sendiri ingin tahu hal itu. Nataliana kagum kepada Seichi, karena ngerasain energi kehidupan yang sama dengan alam itu sendiri. Ini karena sebelumnya Nataliana-san juga bekerja di toko bunga, makanya dia lebih peka dengan energi kehidupan. Tapi Seichi terus memikirkan, di mana dan kapan dia pernah terhubung dengan Nataliana. Sementara itu, Seichi terus-menerus ngehancurin semua roh jahat yang ia temui di perjalanan. Sampai-sampai Seichi mendapatkan gelar baru lagi sebagai Master Kekuatan Hidup. Xehanort mengatakan kalau Seichi yang saat ini, sudah bisa mengalahkan roh jahat. Lalu Seichi dan yang lain, menuju ke tempat Raja Roh Jahat. Dan dari sinilah semuanya jelas, kalau ceritanya bersambung. Kita akan lanjutin ceritanya, di video gua berikutnya. Makasih banyak buat yang udah support channel ini, dan udah mau nonton video ini. Jangan lupa buat ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Semoga video ini bisa ngehibur kalian, walaupun hanya dikit. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。